Kalau kita membeli cincin dengan merek-merek bahan tertentu, misalkan swasta, misalkan perlu kita kaji dulu. Swasta itu kira-kira ada nggak kandungan emasnya? Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak ada. Tapi banyak yang mengatakan ternyata di swasta itu ada kandungan emasnya. Maka dikaji dulu. Tanya sama tukang jualnya, ada nggak kandungan emasnya? Bisa jadi ada, walaupun 18 karat. Nah, kalau 18 karat maupun 22 karat maupun 24 karat, itu haram hukumnya bagi laki-laki. Khusus tentang kain sutra, kain bahannya sutra, ya saya sendiri nggak tahu pernah lihat atau tidak pernah lihat. Mungkin ini termasuk salah satu bahan kain yang mahal. Nah, itu juga diharamkan bagi laki-laki. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Umdatul Ahkam. An Abi Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilla, dihalalkan, artinya diperbolehkan, az-zahabu wal hariru, emas maupun perak, emas maupun kain sutra. Jadi emas dan kain sutra, kain yang bahannya terbuat dari sutra, li inasi ummati, untuk perempuan-perempuan di kalangan umatku. Kayaknya ini sebelumnya sudah hampir seperti ini juga pembahasannya. Ini masih hadis pendukung. Wa hurrima ala zukurihim, namun diharamkan bagi laki-laki di kalangan umatku. Umatku berarti mulai dari Nabi Muhammad SAW. Berarti bisa jadi umat sebelumnya syariat ini tidak diperlakukan. Karena yang antara Nabi dengan Nabi yang berikutnya bisa jadi ada kemungkinan perbedaan dalam perihal syariat. Syariat artinya detail-detail seperti itu. Adapun masalah akidah, masalah mentauhidkan Allah, itu tidak ada perbedaan. Agama tidak ada perbedaan. Jadi ini hadis berkaitan dengan al-libas. Al-libas itu artinya adalah tentang berpakaian dan aksesoris. Sebelumnya ini sudah dijelaskan sedikit, di mana ada ketentuan khusus untuk dua benda, yaitu tentang penggunaan emas dan penggunaan kain sutra. Pertama, penggunaan emas. Penggunaan emas ini hanya diperbolehkan bagi perempuan untuk dijadikan alat aksesoris maupun dijadikan apapun itu. Jadi penggunaan emas ini hukumnya berkaitan dengan penggunaan aksesoris maupun nanti penggunaannya tentang penggunaan benda yang digunakan untuk makan dan minum. Maksudnya gelas, piring, mangkok dan lain-lain. Bagi laki-laki semuanya haram. Artinya penggunaan ini sebagai aksesoris maupun penggunaannya sebagai alat untuk aksesoris badan maupun aksesoris perhiasan, maka itu tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Nah, berbeda dengan perak. Kalau perak nanti juga haram, kecuali hanya diperbolehkan cincin. Bagi laki-laki pakai cincin perak tak ada masalah. Tapi selain cincin itu tidak diperbolehkan. Misalkan gelas, laki-laki minum di gelas yang terbuat dari perak, haram juga hukumnya. Laki-laki maupun perempuan sama. Kalau alat minum, alat untuk makan, emas dan perak diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk cincin ataupun aksesoris badan,
Yang boleh hanya cincin saja terbuat dari perak. Selain dari itu tidak boleh terbuat dari perak. Kalau emas sudah semua tidak boleh. Apapun dan berapapun jumlah karatnya, baik 24 karat maupun 22 karat maupun 18 karat, karena karat itu hanya menentukan berapa persen jumlah emas dalam benda itu. Kalau misalkan 24 karat, dia hampir 99% itu bahan unsurnya adalah emas. Kalau 22 karat nanti bisa jadi 90 berapa. Kalau nanti 18 karat bisa jadi 80-an sekian unsur emasnya. Namun sedikit saja ada unsur emasnya, baik dilebur maupun tidak dilebur maupun dilapisi, maka hukumnya haram. Nah, hanya diperbolehkan kalau gelas dia pecah. Gelasnya pecah, retak misalkan, lalu dilasnya pakai perak, itu tak ada masalah. Itu boleh. Nah, tapi itu gelas ya, bukan cincin. Kalau cincin putus lalu disambung pakai emas juga tidak boleh. Asalkan ada unsur emasnya, maka sila. Kalau kita membeli cincin dengan merek-merek bahan tertentu, misalkan swasta, misalkan perlu kita kaji dulu. Swasta itu kira-kira ada nggak kandungan emasnya? Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak ada. Tapi banyak yang mengatakan ternyata di swasta itu ada kandungan emasnya. Maka dikaji dulu. Tanya sama tukang jualnya, ada nggak kandungan emasnya? Bisa jadi ada, walaupun 18 karat. Nah, kalau 18 karat maupun 22 karat maupun 24 karat, itu haram hukumnya bagi laki-laki. Khusus tentang kain sutra, kain bahannya sutra, ya, saya sendiri nggak tahu pernah lihat atau tidak pernah lihat. Mungkin ini termasuk salah satu bahan kain yang mahal. Nah, itu juga diharamkan bagi laki-laki kalau unsur sutranya itu di bawah 51%. Kalau dia sampai ke 51%, maaf. Kalau dia sampai 51%, unsur bahan bajunya terbuat adalah kain sutra ataupun baju ataupun apapun itu, maka disepakati ketidakbolehannya. Nah, tapi kalau cuma sedikit saja bahan sutranya itu ada pengecualian. Tapi kalau seandainya bahannya lebih banyak bahan sutranya, maka itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau benda-benda yang lebih mahal dari itu? Tidak ada persoalan, lebih mahal dari itu pun boleh dipakai. Dia tidak pakai cincin terbuat dari emas, dia cincinnya terbuat dari mutiara misalkan, harganya lebih mahal dari emas, tidak masalah. Karena yang dilarang di situ adalah disebutkan bendanya, yaitu emas dan bahan terbuat dari sutra. Sehingga di sini sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya tidak bisa kita cari alasan. Kalau kita bilang alasannya bermewah-mewah, maka mutiara lebih mahal daripada itu. Bisa jadi bahan kain ada yang lebih mahal dari itu. Nah, maka alasannya bukan itu. Ini lebih sifatnya ta'abudi. Bisa jadi memang di zaman itu, di zaman Rasulullah, banyak raja-raja yang menjadikan ini sebagai lambang kesombongan. Mereka raja-raja biasanya minum gelasnya terbuat dari emas, terbuat dari perak. Bajunya pun ya supaya nanti nyaman dipakai. Raja-raja menggunakan itu untuk menunjukkan kesombongan, keangkuhan mereka, strata mereka. Sehingga agama tidak bolehkannya untuk dipakai dalam kehidupan. Nah, itu dilarang oleh bagi laki-laki. Khusus aksesoris, memang aksesoris itu dua nanti persoalan di situ. Persoalan bahannya apa dan termasuk aksesorisnya kategori apa. Kalau ada aksesoris kategorinya memang bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Seperti cincin misalkan. Nabi sendiri pakai cincin, maka pakai cincin tidak ada persoalan. Nah, habis itu kata ulama ini tergantung uruf. Uruf itu artinya masyarakat itu menganggap ini pakaian aksesorisnya laki-laki atau perempuan. Gelang jam, nah, bagi kita lumrah saja laki-laki pakai jam, tapi kalau misalkan anting, masyarakat masih menganggap itu adalah aksesoris yang perempuan. Maka dua kali tidak boleh di situ. Kalau bahannya terbuat dari emas, sudah dia mendapatkan dosa, lalu kemudian memakai pakaian wanita pun itu juga sudah berdosa. Yaitu bertasyabbuh. Tasyabbuh itu Rasulullah melarang, melaknat orang laki-laki menyerupai gaya perempuan dan sebaliknya. Perempuan menyerupai gaya laki-laki. Itu ada pengharaman di situ. Nah, jadi hadis ini sifatnya ta'abbudi, artinya kita memang
Lebih menonjolkan sifat kepatuhan kita kepada Allah. Ini boleh, ini tak boleh. Tak semuanya harus ada alasannya. Mutiara kenapa boleh, kenapa emas tidak boleh. Tidak perlu kita cari alasannya. Adapun nanti orang-orang mengkaji dari segi kesehatan, laki-laki kulitnya tidak cocok nanti pakai emas, nanti bisa alergi dan lain-lain. Ada pula nanti yang mengatakan Ken Sutra ini hanya cocok untuk kulit perempuan. Itu aja hikmah di balik itu. Adalah hikmah, bukan hukum. Kalau hukum tak peduli ada hikmah atau tidak hikmah. Tapi di setiap balik hukum itu pasti ada hikmah. Begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar hadis yang kita baca hari ini. Jika ada diskusi saya persilakan. Ya. Jadi yang dilarang ini kan cuma memakainya, bukan menyimpannya. Emas pun bagi laki-laki dibelinya cincin agak 20 biji, tapi dia jadikan investasi tak ada persoalan. Mati dia, maka cincinnya akan jadi warisan bagi anak-anak. Tidak ada persoalan. Tiba-tiba nanti suatu saat ternyata pakaian yang terbuat dari sutra ini pun kalau cuma sekedar menjadi simpanan, lalu kemudian ketika kita mati kita jual ada nilainya, maka dia jadi warisan. Karena larangan di situ dia bukan benda najis yang larang untuk disimpan. Ya, dia bukan benda yang memudaratkan yang dilarang disimpan. Dia adalah benda yang tidak boleh dipakai saja. Adapun kita menyimpannya lemari kita, sama seperti cincin juga. Kita punya cincin emas. Cincin kita itu banyak, tapi tak kita pakai. Kita jadikan aksesoris simpanan kita. Terserah kita mau nyimpan emas antam kah, mau nyimpan emas yang perhiasan kah. Nah, jadi termasuk juga seperti itu. Bapaknya meninggalkan kain sutra. Saya tidak tahu berapa kain sutra itu 1 meternya. Ternyata dijual dia punya nilai. Semua benda yang bernilai itu akan dijadikan harta warisan. Yang tak bisa dijadikan harta warisan itu adalah ya orang gitu. Bapaknya punya, kalau dulu orang jahiliyah istri bapaknya pun bisa diwariskan di zaman jahiliyah. Bapaknya punya 15 istri misalkan kan. Nah, nanti mati bapaknya ditengoknya mana yang cantik ini untuk saya katanya. Nah, itu memang bisa diwariskan. Nah, kalau di Islam tidak bisa. Benda yang ada nilainya semuanya itu wajib untuk diwariskan. Kain sutra, jangan kain sutra. Kain yang harga-harga Toyobo 30.000 pun kalau ada nilainya dijual warisan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.